kita lihat kebanyakan beranggapan orang beragama itu ya orang yang lebih suci. Tapi sebetulnya inilah pandangan yang sebetulnya kita perbaiki. Karena apa? Agama adalah ilmu. Apalagi sekarang, ilmu kan suka dikaryakan untuk cari uang, bukan untuk bagaimana membina kepribadian. Bu, kami minta tanggapan soal maraknya kasus pencabulan anak di bawah umur. Tepatnya yang saat ini ramai dilakukan oleh salah satu pemilik pondok pesantren yang statusnya itu orang tua anak. Mereka itu melakukan tindakan sodomi terhadap santri-santri di bawah umur dan menghalalkan, maksudnya untuk membuat komunitas itu menciptakan kaum sodom yang dulu di zaman Nabi Lut gitu, dengan embel-embel pesantren lah gitu. Ya, dan itu gitu. Seperti apa sih Bu, kok bisa sampai ada orang terpikirkan untuk menciptakan kaum sodom dan itu pemuka agama? Kita lihat kebanyakan beranggapan orang beragama itu ya orang yang lebih suci. Tapi sebetulnya inilah pandangan yang sebetulnya kita perbaiki. Karena apa? Agama adalah ilmu. Apalagi sekarang, ilmu kan suka dikaryakan untuk cari uang, bukan untuk bagaimana membina kepribadian, bagaimana beramal, tapi ya suka jadi untuk uang. Sekarang kita lihat lagi bahwa mereka apakah betul-betul menjalankan ibadah sebagai orang beragama atau hanya berilmu agama. Itu yang sekarang terjadi. Jadi sebetulnya pemberian ilmu itu terlalu cepat. Kalau terlalu cepat kan belum dihayati, belum diserap. Jadi mestinya ilmu diberikan, kemudian pelaksana ilmu itu diterapkan lagi. Jadi bertahap sehingga jiwanya jadi jiwa orang beragama, tapi bukan ilmunya jadi ilmu orang beragama. Bu, tapi untuk pelaku-pelaku sodom ini sebenarnya dia punya ciri spesifikasi tersendiri nggak sih Bu, dari gelagatnya, gestur tubuhnya atau sekarang kalau kita lihat ya ciri belum tentu, kita kadang-kadang tidak bisa melihat orang dari cirinya. Cirinya hanya bisa dilihat bahwa dia menyenangi anak laki-laki, anak kecil, dia senang gitu, senang bermain. Tapi bukan berarti bahwa semua yang bermain dengan anak kecil adalah orang-orang yang senang main seks dengan anak. Tapi yang senang main itu mereka yang senang melakukan seks dengan anak, itu mereka juga senang main dengan anak. Berarti bisa disebut pedofil ya? Ya. Tapi Bu, maksudnya dari pelaku itu sendiri mungkin apakah pernah dilakukan, maksudnya trauma terbuat itu dari itu bisa pernah nggak Bu? Jadi ternyata memang kalau sudah jadi korban itu cenderung mau mencoba di kemudian hari. Dan kalau mau mencoba seringkali ya akhirnya jadi paling enggak ya setengah-setengah lah. Artinya bisa dibilang setiap korban akan berisiko untuk juga menjadi pedofil. Korban-korban yang barusan ini ya, yang kita sebut ini berisiko jadi pedofil. Ini maksudnya kategori sakit jiwa juga nggak sih Bu? Sebetulnya bukan sakit, tapi suatu kelainan jiwa, secara khusus kelainan jiwa dalam bidang seksual. Bawaan dari lahir atau bisa disebut itu bukan bawaan dari lahir, itu bagaimana dia akhirnya dibesarkan. Jadi mungkin ada sedikit yang ada kecenderungan, tapi kebanyakan bagaimana dia dibesarkan, bagaimana lingkungannya. Kalau dulu lingkungannya kan tidak diajarkan, tidak diperlihatkan, oh bisa main dengan anak-anak. Dan dulu kan moralnya lebih baik daripada sekarang. Tapi sekarang moral itu kan sudah mulai hilang. Jadi orang itu hanya melihat kenikmatan, lalu juga ingin mencoba, akhirnya mungkin ada yang kesenangan, dilanjutkan. Ada tahap pengobatan untuk hal kayak gini disebut sebagai korban atau pelaku? Sebetulnya mestinya dari kecil sudah kelihatan kalau ada pengarahan supaya sudah mulai
diarahkan untuk tidak melakukan hal itu. Artinya faktor keluarga sangat mendukung Ya. seharusnya dan Harusnya. lebih respon, Bu. Tapi juga bagaimana mereka itu ditangkap. Karena apa? Mereka menularkan, jadi seperti penyakit menularkan. Banyak orang, akhirnya orang jadi melebar. Tapi seandainya orang itu cepat-cepat ditangkap, kan tidak cepat melebar juga. Yang akhirnya punya ciri khas komunitas hal-hal seperti itu, Bu, ya. Akhirnya bisa membentuk komunitas. Bu, ini kan si pelaku juga sempat viral karena diundang beberapa podcast juga ya, Bu. Nah, secara nggak langsung sebenarnya dari gelagat atau ciri si pelaku sebenarnya kalau kata netizen sih sudah menandai memang dia kaum LGBT katanya. Nah, yang sangat disayangkan kenapa sekelas podcast besar tersebut tidak tahu gitu kalau dia diundang itu sama aja dengan menyuarakan Mendukung. begitu, Bu. Begitu. Sebetulnya kadang-kadang podcast itu atau siaran kita itu lebih melihat menarik atau tidak, banyak yang menonton atau tidak, kurang melihat isinya. Karena itu sebetulnya harusnya lebih dididik dalam memperhatikan akibatnya. Jadi misalnya akibat kalau terlalu sering menunjukkan masalah kekerasan atau menunjukkan hal-hal seks, itu akibatnya bagaimana? Bu, dengan menyuarakan untuk si pelaku dihukum seberat-beratnya, terus tapi yang satunya lagi tuh kabur, Bu, melarikan diri. Sekarang kalau kabur melarikan diri kan ya sebetulnya agak wajar juga. Ada yang kabur, rata-rata ingin kabur. Tapi apakah akan kabur atau tidak tergantung pada keadaan, tergantung juga pada keberanian orangnya. Bu, banyak yang bilang juga survei membuktikan kalau pelaku hal tersebut ketika masuk di penjara itu akan bunuh diri, atau dia sebelum tertangkap dia akan bunuh diri. Kenapa seperti itu? Sekarang malah bunuh diri ya, itu lebih banyak terjadi pada orang-orang yang ada kelainan dan dikucilkan. Misalnya orang yang pedofil, dia kan agak lebih susah ya, dia kan harus mencuri-curi terus. Jadi ada suatu stres tersendiri juga pada dirinya, sehingga pada mereka kemungkinan untuk bunuh diri otomatis lebih besar. Sama seperti dia seorang bencong, itu kan juga begitu kan. Jadi seorang yang menyimpang daripada orang-orang lain, akhirnya otomatis dia kurang dianggap normal dan kurang disenangi oleh kebanyakan orang. Ada saja yang mengejek, cukup banyak kan yang mengejek. Bu, di Indonesia ini kan menentang kebijakan hal tersebut, bahkan hukumannya itu sangat tinggi, di atas 10 tahun. Tapi kenapa, Bu, makin kesini makin marah, bahkan ada yang berkedok pesantren melakukan itu. Sekarang kita lihat ya, kalau orang terlalu stres, maka dia akan cenderung melakukan banyak hal-hal yang sifatnya menyimpang. Karena kalau orang tenang, maka dia juga jiwanya tenang, tidak terbawa pada hal-hal yang terlalu negatif. Tapi kalau misalnya, dia stres, ya nggak peduli, dia tidak peduli orang lain juga. Karena dirinya juga stres, kurang peduli juga kalau nanti masuk penjara, juga dianggapnya ya hidup sehari-harinya juga susah. Kenapa kok harus takut masuk penjara? Bukan si Ustadz sama si anak selaku pemilik ini kan ternyata anaknya ikut juga kan melakukan sodom kepada murid-murid santri di sana. Berarti tidak menutup kemungkinan kenapa anak itu bisa berbuat serupa dengan orang tuanya. Mungkin nggak sih, Bu, orang tuanya melakukan hal itu kepada anaknya? Apakah orang tua ke anak, atau dia dapat dari orang lain, atau dia mencoba, dia senang, dia mencoba, akhirnya dia pikir senang. Jadi kita bayangkan situasi di santri, dia kan punya santri-santri laki, ya dia cobanya ke siapa? Sama seperti orang berada di dalam penjara, hanya ada pria, ya akhirnya
dia melakukan terhadap pria juga. Jadi mencari suatu alternatif yang memungkinkan. Bagi mereka yang memungkinkan adalah mendapatkan anak laki-laki, dilakukan terhadap anak laki. Akhirnya kebiasaan dan akhirnya juga kesenangan dengan anak laki. Tapi kalau untuk si korban sendiri Bu, pengobatan atau alternatif apa sih Bu yang harus dilakukan? Karena kan info yang didapat juga si korban ini, maaf Bu, tubuhnya sampai hancur katanya. Dibunuh. Oh ya. Jadi kita bayangkan ya, kalau dia dewasa, terus itu terhadap anak, kalau terus sering ya bisa hancur, namanya juga tidak seimbang kan. Sama seperti misalnya dia lakukan terhadap anak-anak perempuan, dia juga hancur juga, kan tidak seimbang dalam dalam tidak pas lah. Perlu terapi atau Sebetulnya perlu terapi, malah kalau di luar negeri diberikan disuntik, udah dia jadi tidak punya kekuatan. Kebiri. enggak untuk si korban? Untuk korbannya sendiri. Korbannya sendiri, Bu. Untuk korban, ya sebetulnya agak susah akhirnya kalau untuk korban. Korban tetap bisa, pertama karena hancur ya diobati dengan baik. Lalu setelah itu juga diberikan pengertian, tapi belum tentu itu akan berhasil. Jadi kalau diobati secara kejiwaan dengan baik, maka membawa hasil juga yang lebih baik. Tapi seberapa banyak yang bisa diobati secara kejiwaan, apalagi seperti juga pemerkosaan, dia kan akhirnya merasa kesakitan. Itu juga ya trauma, jadi trauma tersendiri. Dengan trauma itu dia juga nantinya di kehidupan di kemudian hari itu juga sudah merasakan hal-hal yang cukup negatif. Jadi dampak dari korban pedofili di masa depan itu apa sih, Bu? Ya, Biasanya. dampaknya mereka juga akhirnya ingin mencoba yang sama juga, karena mereka terbiasa melihatnya begitu. Orang dewasa juga sama juga, diajarkan kalau laki harus dengan perempuan, perempuan harus laki. Jadi itu kan diajarkan. Ini diajarkan ya laki dengan laki. Jadi terekam ya Bu di memori. Ya akhirnya ya bukan terekam tapi mengikuti